Dan nangisnya itu kayak sedih banget. Lagi mainan air, logikanya kalau suara nangis itu manusia, paling enggak udah dimangsa dong sama si buaya putih. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Gue dapet email dari Indra. Jadi Indra mengalami hal yang cukup horor, mistis, dan bikin merinding banget sih. Jujur gue baca emailnya juga agak merinding karena horor banget. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja ya cerita atau kisah horor dari Indra. Jadi tuh Indra suka mancing malam-malam. Dia nih hobi mancing. Malam-malam sendirian pun dia jadiin buat mancing. Nah, Indra nih biasanya mancing dari jam 9 sampai jam 2. Nah, suatu malam Indra nyoba mancing lah nih di Sungai Ciliwung. Nah, seperti biasa Indra selalu bawa perlengkapan kayak sedia payung, bekel, alat pancingan. Nah, dia nyoba sendirian nih mancing di Sungai Ciliwung. Nah, gak lupa dia juga selalu bawa senter. Nah, Indra nih selalu mancing di tempat spot-spot yang lumayan agak serem. Nah, pas dia mancing di Sungai Ciliwung nih, spotnya itu agak lumayan serem karena di belakangnya itu masih banyak pohon-pohon. Di seberangnya pun sama, masih banyak pohon-pohon gede gitu. Ya, menurut Indra masih banyak spot yang lebih serem lagi, yang lebih dari itu. Singkat cerita, ya udahlah Indra mancing aja lah di tempat itu. Nah, sekitar jam 11 malam, di situ tiba-tiba Indra ngedenger kayak ada suara cewek nangis. Nah, itu suaranya kedengeran kayak dari seberang tempat Indra mancing. Itu bener-bener kedengeran jelas banget suara cewek nangis. Dan nangisnya itu kayak sedih banget. Tapi tiba-tiba itu malah ketawa. Tapi gak kenceng banget. Ya karena kedengerannya tuh suaranya kayak sedih gitu. Nah, tapi tuh suara nangisnya juga bikin serem. Tapi ya udahlah, Indra tuh udah sering ngalamin hal-hal kayak gitu. Malahan kalau dia denger suara cewek nangis kayak suara minta tolong, itu tuh Indra selalu dapet banyak ikan. Nah, gak lama ternyata bener dong, Indra malah dapet banyak ikan saat itu. Nah, sekitar jam 11-an, di seberang tempat Indra mancing alias tempat suara ada cewek nangis itu, pas Indra perhatiin itu ada cewek duduk di atas batu dong. Di seberang tempat persis dia dengar suara cewek nangis yang kayak sedih banget gitu. Itu tuh cewek rambutnya bener-bener hitam panjang, bajunya juga putih. Dan dia sambil nguncang-nguncang kakinya ke dalam air. Jadi kakinya tuh dimasukin ke dalam air. Terus gak lama, tiba-tiba cewek itu kayak nyanyi dong. Tapi Indra gak tahu dia nyanyi apa. Tapi di situ dia nyanyinya bener-bener kayak yang sedih banget. Jadi si cewek itu nyanyi tapi bener-bener yang sedih banget.
Nah, karena Indra penasaran, Indra senter lah. Dan ternyata pas Indra senter, itu tuh ada cewek mukanya agak hitam dan kulitnya itu bersisik dong. Indra di situ langsung merinding banget. Dia langsung mau siap-siap balik aja. Tapi pas dia siap-siap balik, tiba-tiba makhluk itu nggak ada. Tiba-tiba hilang. Ya udahlah, itu di situ Indra nggak jadi balik karena dia dapet ikan lagi. Ya udah, di situ Indra sambil merokok lanjut mancing. Nah, sekitar jam 12:30-an Indra dapet ikan lagi nih. Tapi itu tiba-tiba Indra ngedenger persis di samping dia kayak ada suara kaki lagi mainin air. Pas Indra nengok, itu ternyata bener-bener persis di samping Indra ada si makhluk itu lagi mainan air, kakinya tuh lagi uncang-uncang di air. Dan pas Indra nengok ke dia, si makhluk itu juga nengok ke Indra. Kebayangkan, Indra di situ benar-benar langsung merinding banget. Dia diem di situ agak lama. Bener-bener dia keringetan, ketakutan, nge-freeze. Karena di situ dia ngelihat jelas muka si makhluk itu yang benar-benar hitam dan kulitnya bersisik. Merinding banget kan, kebayang kan? Pas nengok ternyata ada makhluk itu. Nah, pas di situ tuh juga makhluk itu sambil nyanyi lagi. Nyanyi lagu sedih yang benar-benar sedih banget. Indra juga nggak tahu itu dia nyanyiin lagu apa, karena bener-bener yang sedih banget. Nah, pas nggak lama dia tatap-tatapan sama si makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu senyum dong ke Indra. Dan itu kelihatan jelas banget, selain mukanya yang hitam dan kulitnya bersisik, ternyata dia juga bertaring. Kebayangkan, Indra di situ langsung mengucap astagfirullah, astagfirullah. Dia benar-benar nyebut karena dia ketakutan. Karena dia nggak bisa gerak sama sekali di situ. Dia diem di situ agak lama. Mau lari pun dia nggak bisa. Terus tiba-tiba makhluk itu jalan lah, ninggalin Indra. Tapi itu tuh jalannya benar-benar pelan banget. Nah, tapi sambil nyanyi lagi. Nyanyi yang benar-benar sedih banget. Nah, di situ juga Indra nggak tahu kakinya itu napak atau enggak. Karena ketutupan bajunya. Nah, tapi pas diperhatiin, itu kayaknya nggak napak. Dan itu pun dia jalannya bener-bener kayak diseret. Indra di situ udah gemeteran parah, dia ketakutan banget karena dia sendirian. Ya udahlah, di situ Indra langsung beres-beres untuk siap-siap pulang. Karena menurut Indra itu tuh udah nggak beres. Karena Indra yakin itu bukan manusia. Indra di situ udah ketakutan banget. Dia akhirnya siap-siap pulang, udah beresin semua perlengkapannya, alat pancingnya, senter, payung, bekal. Dia lanjutlah, dia pulang. Saat itu juga dia langsung pulang. Nah, pas dia udah pulang, dia agak susah tidur. Karena dia terus kebayang sama makhluk yang dia lihat di Sungai Ciliwung itu. Kebayang kan? Susah tidur karena kebayang-bayang sama si makhluk bersisik itu. Dengan mukanya yang hitam, terus juga bertaring.
Nah, karena Indra ngerasa dia semalam dapat banyak ikan, Indra tertarik mau mancing lagi lah. Nah, Indra di situ ajak temen-temennya nih untuk mancing bareng di Sungai Ciliwung itu. Tapi temen-temennya pada nggak mau karena katanya di situ terlalu angker. Tapi karena Indra hobi mancing, ya udahlah dia tetap berangkat aja sendirian mancing. Dia OTW itu sekitar jam 9-an. Seperti biasa dia selalu bawa perlengkapannya kayak bawa senter, bekel, dan alat pancing, payung, ya kayak biasanya dia mancing. Tapi bukan di spot yang kemarin. Ini Indra agak ke atasan dikit posisinya. Walaupun di situ tetap masih sama, masih banyak pohon-pohon. Kayak banyak pohon di sekitaran dekat sungai itu. Nah, Indra mancing lah nih kayak biasa. Nah, dia di situ dapet ikan banyak lagi. Tapi lagi-lagi Indra di situ ngedenger ada suara cewek nangis lagi dong. Bener-bener nangisnya tuh yang sedih banget. Persis kayak sebelumnya Indra pernah denger. Tapi ya udahlah, Indra di situ cuekin aja. Dia tetap fokus untuk mancing. Nah, Indra cuekin tuh ya karena dia lagi dapet ikan lah. Jadi dia fokus aja mancing. Nah, terus gak lama itu tiba-tiba ada suara cewek lagi nyanyi lagi dong. Itu nyanyinya kayak yang sedih banget. Persis kayak yang sebelumnya pernah Indra denger. Itu tuh bener-bener yang sedih banget nyanyinya. Nah, kalau suara-suara kayak gitu Indra masih bisa tahan lah nih. Karena ya udahlah cuman suara-suara doang gitu kan. Nah, terus gak lama itu Indra dapet ikan banyak lagi. Tiba-tiba di seberang itu ada cewek yang dia lihat sebelumnya, alias si makhluk kulit bersisik itu ada di seberang itu. Dia lagi jalan dan duduk di atas batu. Dan itu tuh dia bener-bener lagi sambil nyanyi yang sedih banget. Terus kakinya juga dimasukin ke air sambil nguncang-nguncang kaki. Dan di situ pun Indra juga nggak tahu dia nyanyiin lagu apa karena itu lagunya bener-bener yang sedih banget. Indra di situ ngerasa bener-bener merinding banget. Dia juga agak ketakutan sebenarnya. Padahal itu tuh masih sekitar jam 11-an. Nah ya udahlah, akhirnya Indra memutuskan untuk pindah spot tempat pancing dia lah nih. Itu agak ke atasan dikit. Nah pas Indra pindah tempat agak ke atasan dikit, itu dia dapat banyak ikan lagi dong. Di situ umpannya Indra udah dimakan ikan, itu belum sempet Indra tarik pancingannya. Dan tiba-tiba si cewek itu ada di dalam air. Kayak minta tolong gitu. Dan bener-bener kayak yang sedih banget. Bener-bener kedengeran suara minta tolong. Indra di situ refleks langsung berdiri dong. Nah, pas Indra mau berdiri terus dia lari, tiba-tiba cewek itu hilang, gak ada di dalam air. Tapi itu tiba-tiba Indra ngeliat ada buaya putih. Itu persis di tempat suara cewek minta tolong. Di dalam air itu persis banget. Nah, buayanya ini tuh juga lumayan gede banget. Nah, tapi
suara makhluk nangis itu tuh masih ada. Dan logikanya, kalau suara nangis itu manusia, paling gak udah dimangsa dong sama si buaya putih itu. Nah, tapi tuh suara cewek nangis ini tuh masih ada. Ya udahlah, Indra di situ ngerasa kayak udah nggak beres, dia langsung beresin lah alat-alat pancingnya serta perlengkapan lainnya. Nah, pas dia lagi beresin semuanya, itu tiba-tiba Indra ngeliat di atas batu ada buaya putih yang lumayan gede itu dong. Itu persis di atas batu yang tempat cewek lagi nyanyi lagu sedih dan kulitnya bersisik, mukanya agak hitam yang Indra lihat sebelumnya. Dan itu tuh buayanya sambil merhatiin Indra. Kebayangkan, Indra di situ langsung refleks lah ngelemparin batu ke arah buaya putih gede itu. Tapi pas Indra lempar pakai batu, itu malah ada suara ketawa dong. Ya udahlah, Indra di situ mau cabut aja lah. Tapi Indra nih masih penasaran. Sebelum cabut, Indra tuh pengen lempar batu lagi ke arah buaya putih itu. Tapi pas Indra nengok ke arah batu itu, buaya putih itu udah gak ada dong. Malahan ada cewek yang rambutnya panjang, kulit bersisik itu di atas batu. Dan itu sambil melototin Indra dong. Sambil mainan air kayak biasa. Udahlah, di situ Indra langsung buru-buru cabut, dia bener-bener langsung balik ke rumahnya. Nah, singkat cerita dia udah sampai rumahnya, gak lama Indra nih sakit lah. Dia sakit sekitar semingguan. Nah, terus gak lama teman-temannya Indra nih yang pernah Indra ajak mancing sebelumnya jengukin dia nih. Nah, pas jengukin Indra, nah teman-temannya Indra nih sebelumnya memang pernah mancing di Sungai Ciliwung. Nah, terus gak lama teman-teman ini nanya lah ke Indra. Kayak pada bilang gini ke Indra, "Lu pasti lihat buaya putih itu ya?" Kata teman-temannya Indra nih. Nah, Indra langsung refleks jawab lah, "Iya, kok lu tahu?" Terus teman-temannya nih jawab lah kayak, "Iya, karena gue pernah lihat sebelumnya di situ. Makanya gue nggak mau mancing di situ lagi. Pas lo ngajak, gue nggak mau ikutan." Nah, di situ Indra bener-bener merinding banget. Dan Indra bener-bener langsung kapok, dia nggak mau lagi mancing di Sungai Ciliwung sendirian. Karena Indra ngerasa itu tempat yang paling serem. Dan bener-bener bikin merinding banget. Indra kapok, bener-bener gak mau lagi dia mancing sendirian di Sungai Ciliwung. Wow, cukup menyeramkan ya. Ternyata masih ada tempat-tempat angker. Merinding sih. Kebayangkan, lagi mancing tiba-tiba ngeliat makhluk bersisik alias kayak siluman. Yang sebelumnya dia lihat buaya putih, terus gak lama cewek kulit bersisik. Merinding sih. Kita doain aja semoga Indra selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Karena dia hobi mancing nih. Ya, semoga Indra gak menemukan hal-hal mistis dan horor lagi ya setiap dia mancing. Merinding sih. Gimana? Apa kalian ada yang merasakan hal yang sama kayak Indra?
Atau mungkin kalian justru mengalaminya? Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa email ke channel Misteri Malam ya, apabila kalian ada yang mengalami hal yang sama kayak Indra, atau mungkin kalian ada cerita yang lebih serem daripada Indra. Pokoknya nanti email aja ke channel Misteri Malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang lebih horor dan menyeramkan. Bye-bye.